Syekh Subakir dan pasukan jin Kiai Semar, Tombak Sakti dan Gunung Tidar. Gunung Tidar merupakan pusat atau titik tengah Pulau Jawa. Dahulu kala tanah Jawa masih berupa hutan belantara yang tiada seorang pun berani tinggal di sana. Sebagian besar wilayah Jawa ini dahulu masih dikuasai berbagai makhluk halus. Konon tanah Jawa yang dikelilingi laut ini seperti perahu yang mudah oleng karena ombak laut yang besar. Maka melihat itu para dewata segera mencari cara untuk mengatasinya. Maka berkumpullah para dewa untuk membahas persoalan tanah Jawa yang tidak pernah tenang oleh hantaman ombak. Diutuslah sejumlah dewa untuk tugas menenangkan pulau ini, maka mereka membawa sejumlah bala tentara menuju Pulau Jawa sebelah barat. Namun tiba-tiba Pulau Jawa kembali oleng dan berat sebelah karena para dewa dan bala tentara hanya menempati wilayah barat. Agar seimbang sebagian dikirim ke timur, namun usaha ini tetap gagal. Melihat kenyataan itu maka para dewa sibuk mencari jalan pemecahan. Setelah beberapa waktu maka didapatkanlah sebuah ide cemerlang. Mau tidak mau para dewa harus menciptakan sebuah paku raksasa, dan paku itu akan ditancapkan di pusat tanah Jawa, yaitu titik tengah yang dapat menjadikan Pulau Jawa seimbang. Paku raksasa yang ditancapkan itu konon dipercaya sebagai masyarakat sebagai Gunung Tidar. Dan setelah aku raksasa itu ditancapkan, Pulau Jawa menjadi tenang dari hantaman ombak. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, Gunung Tidar pada mulanya hanya ditinggali oleh para jin dan setan yang konon dipimpin oleh salah satu jin bernama Kiai Semar. Kiai Semar tidak sama dengan tokoh Semar dalam dunia pewayangan. Kiai Semar yang menguasai Gunung Tidar ini konon jin sakti yang terkenal seram. Setiap ada manusia yang mencoba untuk tinggal di sekitar Gunung Tidar maka tidak segan Kiai Semar mengutus anak buahnya yang berupa raksasa dan Gondoruo untuk memangsanya. Alkisah datanglah seorang manusia yang terkenal berani untuk mencoba membuka wilayah Tidar untuk ditinggali. Kesatria berani ini berasal dari tanah jauh, konon ia berasal dari negeri Turki, bernama Syekh Subakir dan Syekh Jangkung. Kedua orang ini disertai juga oleh 7 pasangan manusia dengan harapan dapat mengembangkan masyarakat yang kelak mendiami wilayah itu. Mendengar kabar itu Kiai Semar murka, diseranglah mereka oleh anak buah Kiai Semar dan tiada seorang pun yang selamat kecuali Syekh Subakir. Setelah bertapa selama 40 hari dan 40 malam ia bertemu dengan Kiai Semar. "Hai Kisanak, berani-beraninya kamu berada di wilayah kekuasaanku tanpa permisi. Siapakah engkau dan apa maumu berada di wilayah ini?" tanya Kiai Semar. "Du penguasa wilayah Tidar, ketahuilah olehmu bahwa namaku Syekh Subakir, asalku dari negeri Turki jauh di seberang sana. Adapun kedatanganku kemari untuk membuka tempat dan aku akan tinggal di sini bersama saudara-saudaraku," jelas Syekh Subakir dengan tenang. "Adakah kau tahu bahwa daerah ini adalah daerah kekuasaanku? Siapapun tidak boleh tinggal di sini. Jika tidak peduli maka aku akan mengutus anak buahku untuk menumpas kalian tanpa sisa. Engkau yang mengaku sebagai penguasa Gunung Tidar, tidak kau tahu bahwa tidak ada yang dapat melebihi kekuasaan Allah? Allah menciptakan manusia untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini, bukan untuk menguasainya secara semena-mena," kata Syekh Subakir. "Wahai manusia, sebelum kemarahanku memuncak tinggalkanlah tempat ini. Ketahuilah bahwa tempat ini sudah menjadi milikku dan jangan mencoba merampasnya," ancam Kiai Semar. Syekh Subakir terdiam mendengar ancaman dirinya hanya menghalangi napas. Meskipun begitu dia tidak menyerah, malah sebaliknya Syekh Subakir hendak menyiapkan diri lebih baik untuk mengalahkan Kiai Semar dan bala tentaranya. Ia pulang ke negeri asalnya. Sesampainya di Turki dia mengambil sebuah tombak sakti yang bernama Kiai Panjang. Selain itu ia pun menyiapkan lebih banyak lagi manusia yang akan diajak. serta untuk membuka tempat tinggal baru di Tidar.
Sesampainya kembali di Tidar, berpasang-pasang manusia yang diajak serta oleh Syekh Subakir tinggal lebih dulu di daerah sebelah timur Gunung Tidar yang sekarang dikenal dengan nama Desa Trunan, yang bila mana diartikan sebagai keturunan, tetapi ada yang menganggapnya sebagai daerah pertama kali sahabat-sahabat Syekh Subakir diturunkan dan tinggal di tempat itu untuk sementara waktu. Setelah itu Syekh Subakir berangkat sendiri ke puncak Gunung Tidar untuk bersamedi. Tombak pusaka sakti Syekh Subakir ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala, dan benar tombak itu sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi Kiai Semar dan bala tentaranya. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Kiai Semar dan sebagian tentaranya melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagai masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Kiai Semar ada yang melarikan diri ke Alas Roban, bahkan ke Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan dimakamkan di puncak Gunung Tidar dengan nama Makam Tombak Kayu Panjang. Dengan adanya tombak sakti maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Syekh Subakir pun akhirnya memboyong sahabat-sahabatnya untuk membuka tempat tinggal di Gunung Tidar dan sekitarnya. Kurang lebih begitulah cerita mengenai Gunung Tidar dan salah satu ulama dari Turki yang bernama Syekh Subakir. Banyak sekali versi mengenai cerita ini dan saya hanya bisa membuat versi ini saja, dan akan saya cari lagi versi-versi yang lainnya mengenai Gunung Tidar. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Terima kasih telah menonton channel kami.